Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sistem Activity Based Costing atau disingkat dengan sistem ABC. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Tirta Amelia Putri, Fenska Lalihatu, Rifdah Afifah Darwis, Zafrah Daffa, Nur Makfirah Awalia F. Adapun materi dari sistem ABC yang pertama yaitu pengertian, yang kedua perbedaan sistem ABC dengan sistem tradisional, yang ketiga tahap perancangan sistem ABC, yang keempat manfaat dan keterbatasan, yang kelima tujuan dan peranan sistem ABC. Pengertian sistem ABC merupakan metode menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Salah satu pengertian ABC menurut para ahli yaitu Activity Based Costing System pada dasarnya merupakan metode penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jika full costing dan variable costing menitikberatkan penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi saja, sistem ABC menitikberatkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk kepada konsumen. Berikut saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ABC dengan sistem konvensional. Yang pertama, sistem ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biaya untuk menentukan berapa besar setiap overhead tidak langsung dari setiap produk yang digunakan oleh produk tersebut. Sistem tradisional mengalokasikan overhead secara tak menentu, berdasarkan satu atau dua alokasi yang non-representatif. Yang kedua, sistem ABC mengkonsumsi overhead yang dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu unit, batch, produk, dan penopang fasilitas. Sedangkan sistem tradisional membagi biaya overhead ke dalam unit biaya yang lainnya. Yang ketiga, fokus sistem ABC adalah pada biaya, mutu, dan faktor waktu. Sedangkan sistem tradisional memfokuskan pada kinerja keuangan jangka pendek seperti laba akurat. Berikut proses pembebanan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, biaya ditelusuri ke driver sumber daya yang sama atau serupa yang dibebankan ke pusat aktivitas. Yang kedua, yaitu tarif overhead pabrik dihitung untuk setiap aktivitas berdasarkan driver aktivitas tertentu. Yang ketiga, biaya overhead dibebankan ke setiap produk dengan cara mengalihkan tarif overhead dengan kuantitas driver aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Baik, saya akan memaparkan materi tentang tahap perancangan sistem ABC. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Biaya sumber daya adalah biaya untuk melakukan aktivitas seperti pengumpulan data dari dokumen berupa bahan, supplies, pembelian, ruang kantor, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat 4 kategori aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas berlevel unit. Dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk. Contohnya pemakaian bahan, JKL, memasukkan komponen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas berlevel batch. Untuk setiap batch atau kelompok yang ingin diproduksi. Contohnya pemesanan pembelian, setup mesin, penjadwalan produksi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aktivitas untuk mendukung produk, yaitu untuk memproduksi produk yang berbeda. Contohnya merancang produk dan administrasi suku cadang. Dan yang terakhir yaitu aktivitas untuk mendukung fasilitas, yaitu untuk aktivitas produksi secara umum seperti keamanan keselamatan kerja, pemeliharaan, dan lain-lain. Tahap perancangan sistem ABC yang kedua yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, dan tahap yang terakhir yaitu membebankan biaya aktivitas ke objek biaya yang merupakan output dan biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaat dari sistem ABC itu yang pertama, menyajikan biaya produk yang lebih akurat. Yang kedua, menyajikan pengukuran biaya yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan manajer untuk memberikan informasi tentang biaya relevan untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya, keterbatasan. Yang pertama, alokasi. Beberapa biaya memungkinkan menggunakan alokasi ke departemen berdasarkan ukuran volume yang tidak menentu, sebab secara praktis
Tidak dapat ditentukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Yang kedua, mengabaikan biaya, misalnya pemasaran, advertensi, riset dan pengembangan, rekayasa produk, dan klaim garansi. Yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan peranan activity-based costing. Sistem biaya konvensional kurang mampu memenuhi kebutuhan manajemen dalam perhitungan harga pokok produk yang akurat. Terlebih apabila melibatkan biaya produksi tidak langsung yang cukup besar dan keanekaragaman produk. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh pihak manajemen, sehubungan dengan strategi yang ditetapkan. Sedangkan metode Activity-Based Costing System atau ABC menggunakan berbagai tingkatan aktivitas dalam pembebanan biaya produksi tidak langsung. Menurut Mulyadi, Activity-Based Costing System ABC pada dasarnya merupakan metode penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jika full costing dan variable costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi saja, sistem ABC menitik beratkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk kepada konsumen. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan oleh para pendengar. Dan kami berharap semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.